Semua orang menganggap Fang Zhou hanya membangkitkan profesi nekromancer yang lemah dan tidak berguna. Namun mereka tidak tahu bahwa Fang Zhou memperoleh sebuah sistem yang menciptakan skeleton clone untuknya. Melalui tubuh kerangka itu, ia dapat menjelajahi Undead Realm, memburu para Undead, dan terus meningkatkan kekuatannya. Setiap Undead yang berhasil ia kalahkan bahkan bisa menjadi bagian dari pasukannya di dunia nyata. Saat semua orang masih meremehkannya, Fang Zhou diam-diam menemukan jalan perkembangan yang tidak dimiliki nekromancer manapun. Inilah awal perjalanan seorang nekromancer yang akan menumbangkan seluruh batasan dunia. Puluhan tahun lalu, dunia tiba-tiba mengalami mutasi. Hantu-hantu kejam menginvasi berbagai wilayah dan memaksa umat manusia memasuki era mitos. Sejak saat itu, manusia dapat membangkitkan profesi, menguasai berbagai skill, dan menaikkan rank untuk memperkuat diri. Para Awakener pun bertarung melawan monster-monster hantu di planet biru demi mempertahankan ruang hidup umat manusia. Era mitos akhirnya menjadi era milik para profesional yang telah membangkitkan profesi mereka. Di planet biru, tepatnya di Federasi Longxia, SMA Haichang sedang mengadakan upacara kebangkitan. Luhu mengumumkan bahwa upacara akan segera dimulai. Hari itu akan menentukan apakah para siswa bisa menjadi profesional. Profesi yang mereka bangkitkan juga akan berhubungan langsung dengan masa depan mereka. Karena itu, Luhu berharap setiap siswa bisa memperoleh profesi yang mereka inginkan. Di tengah kerumunan siswa, Fang Zhou menyadari bahwa hari yang telah lama ia tunggu akhirnya tiba. Setelah bertransmigrasi ke dunia ini bertahun-tahun lalu, kini ia akan menjalani kebangkitan profesi. Tak lama kemudian, Luhu memanggil namanya. Fang Zhou menjawab lalu berjalan maju. Beberapa siswi langsung menebak profesi yang akan ia bangkitkan. Salah satu dari mereka menduga Fang Zhou akan menjadi priest karena aura yang dimilikinya. Siswi lain menyetujui tebakan itu. Menurutnya, wajah tampan Fang Zhou sangat cocok dengan profesi tersebut. Lu Renjia merasa kesal mendengar komentar mereka. Baginya, ketampanan tidak memiliki arti karena seorang Awakener tetap harus mengandalkan profesinya. Seorang siswa berambut hitam mendukung pendapat itu. Namun seorang siswi langsung menuduh mereka hanya iri kepada Fang Zhou. Tanpa memedulikan perdebatan tersebut, Fang Zhou terus berjalan menuju podium pengujian. Sambil membaca berkas di tangannya, Luhu mengingat bahwa Fang Zhou merupakan anak dari seorang pahlawan yang telah gugur. Catatan itu juga menunjukkan bahwa kebugaran fisik dan nilai akademiknya sangat baik. Karena itu, Luhu merasa wajar jika banyak siswa memperhatikannya. Fang Zhou berdiri di depan alat pengujian, lalu mengulurkan telapak tangannya. Lingkaran sihir keemasan segera menyala. Sesaat kemudian, cahaya putih keemasan memancar kuat dari meja pengujian. Para siswa terkejut melihat reaksi sebesar itu. Mereka mulai menduga Fang Zhou akan membangkitkan profesi yang luar biasa. Salah satu siswi bahkan semakin yakin bahwa idolanya memang berbeda dari siswa lain. Tiba-tiba, aura hitam menyebar dari telapak tangan Fang Zhou. Luhu merasa Fang Zhou telah memicu fenomena langit dan bumi. Rasa penasarannya terhadap profesi yang akan dibangkitkan anak itu semakin besar. Aura hitam kehijauan terus meluas dan mengelilingi Fang Zhou. Berbagai sosok undead muncul di tengah fenomena kebangkitan tersebut. Di belakangnya, terlihat pula siluet undead berukuran besar. Tak lama kemudian, sistem menyatakan bahwa proses kebangkitan telah berhasil. Profesi yang dibangkitkan Fang Zhou adalah Necromancer. Fang Zhou sempat mempertanyakan profesi yang baru diperolehnya. Namun sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, suara tawa terdengar dari 3 siswa di dekatnya. Ia pun melirik ke arah mereka. Lu Renjia mengejek Fang Zhou karena telah menimbulkan fenomena sebesar itu hanya untuk membangkitkan profesi Necromancer. Siswa berambut coklat menambahkan bahwa meskipun Necromancer termasuk profesi langka, menurutnya profesi itu berada di posisi terbawah di antara profesi tempur. Siswa berambut hitam ikut tertawa. Ia menganggap kebangkitan Fang Zhou membuktikan bahwa kekuatan profesi sama sekali tidak berhubungan dengan nilai akademik. Fang Zhou tidak langsung membantah mereka. Ia sendiri memahami bahwa Necromancer memang memiliki kelemahan fatal. Profesi ini membutuhkan hubungan yang cukup dekat dengan Undead Realm. Namun kehidupan dan kematian saling bertentangan. Sebagai manusia yang masih hidup, Fang Zhou merasa seorang Necromancer akan kesulitan mempelajari Undead Realm secara langsung. Meski begitu, situasinya ternyata berbeda. Sebuah panel sistem muncul di hadapannya. Panel itu menunjukkan bahwa Fang Zhou telah menjadi Necromancer pada rank Apprentice Lower. Atribut Strength, Constitution, dan Agility miliknya berada di angka 1, sedangkan Spirit mencapai angka 2. Pada saat yang sama, sistem memberi selamat karena Fang Zhou telah membangkitkan Undead Realm Experience System. Cahaya hijau berbentuk lingkaran muncul di atas telapak tangannya. Energi hitam kehijauan menyebar di sekeliling cahaya tersebut. Fang Zhou akhirnya sadar, kemampuan curang yang sudah ia tunggu selama 18 tahun akhirnya benar-benar muncul. Sistem menjelaskan bahwa Undead Realm Experience System telah terbuka. Sistem itu secara otomatis menghubungkan Fang Zhou dengan Undead Realm dan menciptakan skeleton clone untuknya.
Melalui skeleton klon tersebut, Fang Zhou bisa menjelajahi Undead Realm, memangsa makhluk undead lain, dan menaikkan level agar semakin kuat. Skeleton klon itu juga bisa dipanggil ke dunia nyata. Namun sistem turut memperingatkan bahwa pengalaman di Undead Realm mengandung risiko yang belum diketahui. Fang Zhou menilai sistem tersebut memang dirancang khusus untuk seorang necromancer. Dengan skeleton klon, ia bisa mengalami Undead Realm secara langsung tanpa membawa tubuh manusianya ke sana. Ia kemudian memberikan perintah summon. Sosok skeleton klon terlihat di hadapannya. Fang Zhou pun menyadari bahwa skeleton tersebut merupakan klon miliknya di Undead Realm. Sistem membenarkan kesimpulannya. Sebelum dipanggil ke dunia nyata, Fang Zhou dapat merasuki skeleton klon untuk merasakan dan menjelajahi Undead Realm. Skeleton klon juga dapat memangsa undead lain untuk meningkatkan atributnya sendiri. Selain itu, Fang Zhou bisa memanggil makhluk undead yang telah dibunuh untuk bertarung di dunia nyata. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Fang Zhou mulai membayangkan bahwa ia bisa mengumpulkan persediaan makhluk summon yang terus bertambah selama berhasil membunuh cukup banyak undead. Dalam pikirannya, seluruh Undead Realm dapat menjadi tempat berburu baginya. Namun untuk sementara, Fang Zhou memutuskan menunda pengalaman tersebut. Ia lebih dulu memerintahkan sistem agar memanggil skeleton klon langsung ke dunia nyata. Sistem menerima perintahnya dan memulai proses pemanggilan. Lingkaran sihir hijau muncul. Sosok skeleton klon perlahan terbentuk di dalam lingkaran tersebut hingga akhirnya berdiri di dekat Fang Zhou. Fang Zhou merasa puas setelah memastikan bahwa skeleton klon memang bisa dipanggil langsung ke dunia nyata. Dalam penilaiannya, skeleton klon itu merupakan summon terkuat yang ia miliki saat ini. Upacara kebangkitan kemudian berlanjut. Luhu memanggil Bai Xiaochan untuk maju, namun dalam hati ia masih menyayangkan Fang Zhou. Menurutnya, anak itu memiliki potensi bagus, tetapi justru membangkitkan profesi seperti necromancer. Sementara itu, beberapa siswi mendekati Fang Zhou dan memintanya agar tidak patah semangat. Salah satu dari mereka bahkan yakin Fang Zhou masih bisa memperoleh pencapaian legendaris sebagai necromancer. Perhatian mereka kemudian beralih kepada skeleton klon. Mereka bertanya apakah skeleton tersebut merupakan hasil summon Fang Zhou, lalu mulai memuji penampilannya. Pemandangan itu membuat beberapa siswa semakin kesal. Seorang siswa berkacamata hitam tidak mengerti mengapa para gadis masih mengelilingi Fang Zhou setelah ia membangkitkan profesi yang mereka anggap sampah. Siswa berambut coklat juga mengeluh karena Fang Zhou seolah bisa mendapatkan apapun hanya dengan mengandalkan wajahnya. Lu Renjia ikut meremehkan Fang Zhou. Menurutnya, Fang Zhou hanya bisa memanggil skeleton. Skeleton semacam itu tidak mungkin lebih kuat daripada profesi asasin miliknya. Kemudian, Lu Renjia teringat sebuah kabar yang pernah ia dengar. Menurut kabar tersebut, necromancer pemula hanya bisa memanggil beberapa skeleton dalam setahun. Karena itu, Lu Renjia berpikir bahwa menghancurkan skeleton milik Fang Zhou akan menghambat kecepatan leveling lawannya. Saat Fang Zhou berjalan berdampingan dengan skeleton klon, Lu Renjia diam-diam melepaskan Silent Sleeve Arrow ke arah skeleton tersebut. Ia memerintahkan skeleton itu untuk mati. Proyektil Silent Sleeve Arrow langsung melesat, namun skeleton klon segera bergerak dari sisi Fang Zhou dan menghindari serangan tersebut. Lu Renjia terkejut karena skeleton itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Pada saat berikutnya, skeleton klon sudah berdiri di belakang Lu Renjia dengan sebuah tongkat di tangan. Skeleton klon langsung mengayunkannya. Tongkat tersebut menghantam wajah Lu Renjia dan membuatnya tersungkur ke tanah. Wajahnya seketika babak belur. Lu Renjia tidak mengerti bagaimana serangannya bisa gagal. Ia berusaha bangkit lalu menatap Fang Zhou dan menuntut penjelasan atas tindakan lawannya. Di dalam pikirannya, Lu Renjia semakin tidak percaya melihat kekuatan skeleton tersebut. Ia bahkan menduga skeleton itu mampu mendeteksi serangan diam-diam yang datang dari titik buta. Meski begitu, Lu Renjia masih merasa memiliki kesempatan. Menurut pemahamannya, sekuat apapun makhluk summon milik seorang skeleton mage, tubuh utama pemiliknya seharusnya tetap lemah. Lu Renjia pun menyerang Fang Zhou secara langsung dan menyuruhnya mati. Fang Zhou segera menahan serangan tersebut dan menangkap tangannya. Ia menarik tangan Lu Renjia, lalu menyiapkan pukulan dengan tangan kirinya. Menurut Fang Zhou, Lu Renjia terlalu memandang tinggi kemampuannya sendiri. Pukulannya langsung menghantam wajah Lu Renjia. Tubuh Lu Renjia terpental, darah keluar dari mulutnya sebelum ia kembali tersungkur di tanah. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu terlihat terkejut. Fang Zhou tidak tertarik melanjutkan pertarungan. Ia menganggap semua itu membosankan, lalu memilih pergi. Skeleton klon segera mengikutinya. Sementara itu, para siswa dan siswi yang berada di sana mulai bertepuk tangan. Setelah Fang Zhou menjauh, Lu Hu datang dan menanyakan penyebab keributan tersebut. Seorang siswi menjelaskan bahwa Lu Renjia baru saja mencoba menyerang Fang Zhou secara diam-diam, tetapi malah dikalahkan. Siswi lain menambahkan bahwa Fang Zhou menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Seorang siswa juga mulai mempertanyakan anggapan bahwa tubuh utama necromancer selalu lemah.
lemah. Baginya, kekalahan itu menunjukkan bahwa Lu Renjia bahkan tidak mampu mengalahkan Fang Zhou dalam pertarungan langsung. Dua teman Lu Renjia kemudian membantunya berdiri dan memapahnya pergi. Meski wajahnya sudah babak belur, Lu Renjia masih sempat mengancam Fang Zhou agar menunggu pembalasannya. Fang Zhou sendiri terus berjalan hingga menemukan sebuah sudut sepi di gedung sekolah. Ia menilai tempat itu cukup aman dari gangguan orang lain. Setelah memastikan keadaan di sekitarnya, Fang Zhou memanggil sistem. Kini ia ingin mulai mengalami Undead Realm. Sistem menanyakan apakah ia benar-benar ingin memulai pengalaman tersebut. Fang Zhou menilai pengalaman di Undead Realm dapat membantunya memahami dunia itu dengan lebih baik. Menurutnya, pemahaman tersebut merupakan hal yang wajib dimiliki seorang necromancer. Ia juga berharap dapat memangsa makhluk undead lain untuk meningkatkan kekuatannya. Namun Fang Zhou tetap mempertanyakan apakah semuanya akan berjalan semulus yang ia harapkan. Makhluk-makhluk di Undead Realm sangat berbahaya. Ia belum tahu apakah dirinya akan menjadi pemburu atau justru menjadi mangsa. Meski memahami risikonya, Fang Zhou merasa imbalan yang bisa diperoleh tetap sepadan dengan bahaya tersebut. Ia akhirnya memerintahkan sistem untuk memulai pengalaman Undead Realm. Sistem menerima perintah itu dan memintanya menunggu sebentar. Asap hitam mulai menyelimuti tubuh Fang Zhou. Dalam pikirannya, ia telah menunggu sistem tersebut selama 18 tahun. Karena itu, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Setelah persiapan selesai, sistem kembali memperingatkan bahwa pengalaman di Undead Realm memiliki tingkat risiko yang belum diketahui. Sistem kemudian meminta konfirmasi terakhir. Fang Zhou memilih opsi konfirmasi pada layar sistem. Latar di sekelilingnya seketika berubah menjadi Undead Realm. Skeleton klon muncul di dunia tersebut. Melalui skeleton klon, Fang Zhou melihat bahwa wujudnya sama persis dengan skeleton yang sebelumnya ia panggil ke dunia nyata. Ia pun menyadari bahwa inilah pengalaman Undead Realm yang dijelaskan oleh sistem. Panel status skeleton klon kemudian muncul. Skeleton klon berada pada rank Apprentice Lower dan belum memiliki equipment. Ia juga memiliki skill bawaan bernama Skeletal Armament. Skill tersebut memungkinkan skeleton menggunakan tulang untuk memperkuat diri dan menempa equipment. Fang Zhou menduga Skeletal Armament merupakan kemampuan yang sebelumnya digunakan skeleton klon. Untuk mengurangi risiko, ia memutuskan harus menempa senjata sebelum bertemu musuh. Namun tanpa ia sadari, seekor monster serigala berkepala dua sudah berdiri tepat di belakang skeleton klon. Serangan itu datang lebih cepat dari perkiraan Fang Zhou. Undead Realm ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Sebuah tangan tengkorak tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan mencengkeram kaki kanan skeleton klon. Fang Zhou tersentak. Pada saat yang sama, serigala berkepala dua di hadapannya sudah bersiap menyerang. Skeleton klon segera mengangkat kaki kanannya. Skeleton yang mencengkeramnya ikut terangkat dari tanah. Karena harus menghadapi dua musuh sekaligus, Fang Zhou memutuskan untuk menghabisi keduanya dengan satu serangan. Skeleton klon menendang serigala berkepala dua. Benturan itu langsung menghancurkan skeleton yang masih bergelayut di kakinya. Namun, serigala tersebut tetap berdiri tegak. Fang Zhou menilai tendangan itu sama sekali tidak memberikan pengaruh. Skeleton klon kembali menyerang dengan dua tendangan berturut-turut. Hasilnya tetap sama, serigala berkepala dua itu tidak bergeming. Fang Zhou pun menyadari bahwa serangan seperti ini tidak akan berhasil. Saat melihat tumpukan tulang di dekatnya, sebuah ide langsung muncul dalam pikirannya. Serigala berkepala dua kembali menerjang. Fang Zhou segera meminta tulang-tulang itu membantunya. Skeleton klon menggunakan Bone Armament Assemble. Tumpukan tulang tersebut langsung menyatu dan membentuk senjata panjang dengan bilah melengkung seperti bulan sabit. Skeleton klon mengayunkannya tanpa ragu. Senjata itu menghantam salah satu kepala serigala berkepala dua. Fang Zhou berniat mengakhiri pertarungan dengan serangan tersebut. Namun, kepala yang satunya langsung menggigit lengan skeleton klon. Pada saat yang sama, tubuh manusia Fang Zhou menjerit kesakitan. Nyeri tajam muncul pada lengan kanannya. Darah kemudian mengalir dari balik jubah hingga ke pergelangan tangannya. Barulah Fang Zhou menyadari bahwa cedera yang diterima skeleton klon di Undead Realm bisa dirasakan oleh tubuhnya di dunia nyata. Menurutnya, sistem ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia duga. Meski kesakitan, Fang Zhou tidak menghentikan pertarungan. Ia menyatakan bahwa kepala pemimpin serigala itu sudah mati. Skeleton klon lalu mencengkeram kepala serigala yang masih tersisa dan menariknya sampai terlepas dari tubuhnya. Fang Zhou menyatakan bahwa mulai sekarang, kematian akan melayaninya. Tubuh serigala berkepala dua itu terlempar dalam keadaan berlumuran darah. Fang Zhou kemudian kembali menggunakan Bone Armament. Setelah pertarungan berakhir, skeleton klon duduk di dekat tubuh serigala yang sudah tidak bernyawa. Fang Zhou menilai Bone Armament jauh lebih berguna daripada perkiraannya. Skill dari sistem tersebut berhasil memberikan hasil yang ia harapkan. Setelah serigala berkepala dua itu dikalahkan, sisa soul energi miliknya berubah menjadi api jiwa biru yang melayang di atas bangkainya. Fang Zhou belum mengetahui apa sebenarnya benda bercahaya itu. Skeleton klon tiba-tiba memegangi perutnya. Melalui tubuh avatar tersebut, Fang Zhou mendadak merasakan rasa lapar yang kuat. Kemudian, sebuah suara asing terdengar dalam pikirannya.
Suara itu menyuruhnya melahap, makan, menjadi kuat, dan berevolusi. Skeleton klon pun mengambil api jiwa tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah melahapnya, sistem menunjukkan bahwa atribut skeleton klon mengalami peningkatan. Strength miliknya naik menjadi 1,1. Fang Zhou menyadari bahwa atribut itu bertambah sebesar 0,1. Ia menduga peningkatan tersebut merupakan efek dari bone armament. Sistem juga menunjukkan bahwa ia memperoleh 0,1 soul power. Karena belum memahami sumber daya baru tersebut, Fang Zhou segera mencari tahu fungsinya. Sistem menjelaskan bahwa soul power dikonversi dari soul energy. Sumber daya itu dapat digunakan untuk mengembangkan skill, meningkatkan potensi, memperkuat perlengkapan, dan berbagai fungsi lainnya. Setelah memahami penjelasan tersebut, Fang Zhou menarik satu kesimpulan. Ia harus terus menjelajah, membunuh, melahap, dan berevolusi. Selama terus berburu di Undead Realm, ia merasa dirinya bisa berkembang tanpa batas. Perhatiannya kemudian tertuju pada skeleton lain yang berada tidak jauh darinya. Sistem mengidentifikasi makhluk itu sebagai skeleton level pemula. Para necromancer biasanya menjadikannya summon umpan meriam karena tubuhnya rapuh, tidak memiliki kecerdasan, dan memiliki kelemahan pada api jiwa. Skeleton klon kembali menggunakan bone armament. Kali ini, tulang-tulang yang ada membentuk sebuah tombak. Sistem memberitahukan bahwa Fang Zhou berhasil menciptakan perlengkapan bernama Bone Spear. Skeleton klon langsung menerjang dan menyerang skeleton tersebut menggunakan Bone Spear. Skeleton itu pun berhasil dikalahkan. Perburuan tersebut mulai meningkatkan agility, constitution, dan soul power milik Fang Zhou. Ia menyatakan bahwa semua hasil perburuan itu akan menjadi bagian dari kekuatannya. Skeleton klon kemudian melanjutkan perburuan dan menghabisi sejumlah skeleton lain. Namun Fang Zhou masih belum puas. Menurutnya, hasil itu belum cukup. Ia yakin dirinya masih bisa menjadi jauh lebih kuat. Perburuan tersebut akhirnya meningkatkan strength skeleton klon menjadi 3. Agility, constitution, dan spirit masing-masing mencapai 2. Sementara itu, soul power yang berhasil dikumpulkannya mencapai 10. Di dunia nyata, Bai Xiaochan mulai memanggil Fang Zhou. Namun Fang Zhou belum langsung merespons. Kesadarannya masih tertuju pada skeleton klon di Undead Realm. Ia baru tersadar setelah Bai Xiaochan kembali memanggil namanya. Fang Zhou kemudian bertanya mengapa Bai Xiaochan berada di sana. Namun perhatian Bai Xiaochan justru tertuju pada tangannya yang terluka. Bai Xiaochan mengira Fang Zhou sengaja melukai dirinya sendiri karena kecewa dengan profesi yang ia dapatkan. Ia memperingatkannya agar tidak melampiaskan emosi dengan cara seperti itu. Fang Zhou hanya terdiam. Bai Xiaochan telah salah memahami situasinya sepenuhnya. Namun ia tidak mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Fang Zhou pun memutuskan bahwa lain kali saat menjelajahi Undead Realm melalui skeleton klon, ia harus mencari tempat yang lebih sepi. Ia lalu menjelaskan bahwa luka tersebut hanyalah goresan kecil yang terjadi tanpa sengaja. Namun Bai Xiaochan masih meragukan penjelasannya. Fang Zhou mencoba menghindari pembicaraan itu dan mulai melangkah pergi. Ia mengingatkan Bai Xiaochan bahwa kelas meditasi hampir dimulai dan mereka harus segera kembali. Bai Xiaochan pun baru teringat soal kelas tersebut. Namun Fang Zhou tiba-tiba menutup mulutnya dengan telapak tangan. Melihat hal itu, Bai Xiaochan kembali merasa khawatir. Karena Fang Zhou sebelumnya terus mengaku baik-baik saja, ia menawarkan diri untuk mengantarnya ke UKS. Fang Zhou tetap bersikeras bahwa kondisinya tidak bermasalah. Namun dalam pikirannya, ia mulai menyadari bahwa pengalaman di Undead Realm ternyata ikut memengaruhi tubuh fisiknya. Sistem kemudian memberikan peringatan. Fang Zhou telah menghabiskan terlalu banyak waktu di Undead Realm pada hari itu. Sistem memintanya untuk memperhatikan kondisi tubuh fisiknya. Peringatan itu langsung membuat Fang Zhou terkejut. Saat memeriksa statusnya, ia menemukan bahwa atribut tubuh manusianya juga mengalami peningkatan. Strength miliknya kini mencapai 1,2. Sementara itu, Constitution, Agility, dan Spirit masing-masing meningkat menjadi 1,1. Daftar skill miliknya juga menampilkan Summon Skeleton dan Skill Deduction. Perhatian Fang Zhou langsung tertuju pada Skill Deduction. Bai Xiaochan yang masih berada di dekatnya kembali bertanya apakah ia benar-benar baik-baik saja. Namun Fang Zhou terus memperhatikan skill baru tersebut. Ia mulai menduga bahwa skill deduction mungkin bisa membuatnya menciptakan skill sendiri, seperti orang-orang yang menurutnya telah awaken pada tingkat tertinggi. Di gedung pengajaran SMA Haicheng, para siswa mulai mengikuti kelas meditasi di ruang kelas mereka. Seorang guru bernama Shen Hongyu berdiri di depan kelas sambil memegang tongkat. Aura kuning keluar dari ujung tongkat itu, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Setelah memperkenalkan diri sebagai pengajar kelas meditasi, ia membagikan teknik dasar yang sesuai dengan profesi setiap siswa. Shen Hongyu meminta mereka bermeditasi sambil membayangkan kemampuan dari profesi masing-masing. Menurut penjelasannya, meditasi dapat memperkuat jiwa sekaligus menjadi fondasi untuk menggunakan skill profesi. Meski begitu, para siswa tidak perlu terburu-buru.
Target utama mereka saat ini hanyalah berhasil memasuki tahap meditasi. Shen Hongyu bahkan mengaku membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapainya, meskipun ia menganggap dirinya seorang jenius. Saat mendengarkan penjelasan tersebut, Fang Zhou melihat layar sistemnya muncul. Ia langsung memilih ya. Sistem pun menyatakan bahwa skeleton meditation method berhasil dipelajari. Fang Zhou cukup terkejut karena skeleton clone miliknya dapat mempelajari teknik tersebut secepat itu. Teknik meditasi dasar tipe undead ini dapat meningkatkan atribut spirit dengan membayangkan skeleton. Namun setelah memikirkannya kembali, ia merasa hasil tersebut masih masuk akal. Teknik itu hanya mengharuskannya membayangkan skeleton. Sementara bagi Fang Zhou, melihat skeleton klon beberapa kali sudah cukup untuk memenuhi syarat tersebut. Bahkan ketika Fang Zhou tidak sedang mengalami undead realm melalui skeleton klon, tubuh tulang itu akan berlatih meditasi secara otomatis. Artinya, ia dapat terus berlatih selama 24 jam setiap hari. Menurut Fang Zhou, sistem tersebut tidak jauh berbeda dari tubuh suci bawaan bagi seorang necromancer. Ia juga menyimpulkan bahwa pengalamannya memasuki undead realm akan menguras spirit. Karena itu, ia tidak boleh bermalas-malasan dalam melatih tubuh manusianya maupun skeleton klon. Fang Zhou kemudian memejamkan mata dan mulai mengalami undead realm. Di dunia tersebut, ia kembali bertindak melalui skeleton klon. Fang Zhou menyerang skeleton lain. Kilatan cahaya biru muncul dan langsung mematahkan tubuh targetnya. Serangan itu meningkatkan constitution dan soul power miliknya. Melihat hasil tersebut, Fang Zhou memutuskan untuk kembali berburu sepuasnya. Tak lama kemudian, sistem memberitahukan bahwa skill milik skeleton clone telah mencapai profisiensi insting. Skill itu sekarang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi skill yang belum diketahui bagi tubuh utama. Prosesnya diperkirakan membutuhkan 10 poin soul power. Barulah Fang Zhou menyadari bahwa proses identifikasi yang pernah disebutkan sistem harus dilakukan di undead realm. Tanpa membuang waktu, ia langsung memulainya. Sistem mulai melakukan analisis. Setelah proses tersebut selesai, skill deduction dinyatakan berhasil dan menghasilkan skill baru bernama Bone Javelin. Bone Javelin merupakan skill tingkat apprentice dengan profisiensi proficient. Skill ini dapat meluncurkan serangan yang menghasilkan physical damage penembus pertahanan sekaligus death energy damage. Jumlah, kekuatan, dan jangkauan serangannya bergantung pada atribut spirit serta profisiensi skill. Melihat kemampuan tersebut, Fang Zhou merasa Bone Javelin sangat cocok digunakan bersama senjata tulang yang telah ia buat. Sistem lalu menampilkan jalur pengembangan skill yang mencakup Bone Javelin, Bone Shield, Giant Bone Claw, dan Bone Prison. Fang Zhou tidak menyangka sistem tersebut akan memberinya skill tree yang begitu lengkap. Tak jauh dari posisinya, ia melihat skeleton lain berjalan bersama skeleton binatang. Fang Zhou pun merasa perlu mengumpulkan lebih banyak soul power. Ia segera menggunakan Bone Javelin untuk menyerang salah satu skeleton. Sebuah tulang yang diselimuti aura biru melesat dan langsung menghantam target. Fang Zhou menilai hasil serangannya tidak buruk. Menurutnya, Bone Javelin bahkan lebih kuat daripada skill tingkat pemula seperti Death Missile dan Ray of Enfeeblement. Perburuan itu kembali meningkatkan agility, strength, dan soul power miliknya. Namun kali ini, peningkatan atribut yang ia terima mulai berkurang. Melihat perubahan tersebut, Fang Zhou menduga sistem tidak akan membiarkannya mengumpulkan atribut tanpa batas di tempat yang sama. Menurut penilaiannya, sistem itu sedang memaksanya memasuki wilayah undead realm yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Meski begitu, selama ia masih bisa memperoleh Bone Essence, Fang Zhou berniat terus melahap undead tingkat rendah di sekitarnya. Sementara itu, tubuh manusia Fang Zhou masih duduk di dalam kelas. Tanpa sadar, ia mulai terkekeh sendirian. Shen Hongyu yang melihat tingkat tersebut segera menghampiri dan menyentuh bahunya untuk menyadarkannya. Ia menegur Fang Zhou karena hanya duduk diam sambil tertawa ketika siswa lain sedang berusaha keras memasuki meditasi. Lu Renjia langsung menyela. Ia mengaku tahu penyebabnya dan menduga Fang Zhou pasti gagal melakukan meditasi. Seorang siswa meragukan tuduhan tersebut. Menurutnya, pemilik profesi langka seharusnya mendapatkan hasil meditasi yang lebih baik. Namun siswa lain membalas bahwa hasil meditasi tetap bergantung pada jenis profesi langka yang dimiliki. Fang Zhou hanya diam dan tidak menanggapi mereka. Siswa lain kemudian berpendapat bahwa hampir tidak ada orang yang awaken sebagai necromancer. Ia juga pernah mendengar bahwa skeleton meditation method masih belum rampung. Karena itu, menurutnya, wajar jika Fang Zhou kesulitan memasuki keadaan meditasi. Shen Hongyu mengaku memahami bahwa meditasi memang sulit bagi profesi Fang Zhou, namun ia tetap menasihatinya agar tidak menyerah. Menurutnya, jika Fang Zhou tidak mau berusaha, kelas tersebut hanya akan terbuang sia-sia. Shen Hongyu lalu meminta Fang Zhou melihat kerja keras Lu Renjia. Dalam 1 jam pelajaran, Lu Renjia sudah berhasil membayangkan cara memegang pedang. Lu Renjia merendah dengan mengatakan bahwa Shen Hongyu terlalu memujinya. Ia mengaku baru menguasai sekitar sepertiga dari teknik meditasi tersebut. Menurut penilaiannya, kecepatan latihannya hanya setara dengan seorang jenius biasa. Sambil melirik Fang Zhou, Lu Renjia merasa lawannya sekarang pasti sudah memahami perbedaan antara necromancer dan profesi lain. Namun Fang Zhou justru meremehkan pencapaian tersebut. Menurutnya, kecepatan seperti itu memang sangat biasa. Ucapan tersebut membuat Lu Renjia langsung bangkit dari kursinya.
Ia membalas bahwa Fang Zhou bahkan belum bisa memasuki meditasi. Karena itu, Fang Zhou seharusnya melihat keadaannya sendiri sebelum mencoba menggertak orang lain. Tiba-tiba, aura gelap menyebar dari tubuh Fang Zhou. Lu Renjia langsung tersentak. Fang Zhou hanya memintanya mundur. Xian Hongyu segera menegur Lu Renjia dan menyuruhnya kembali fokus pada latihan. Setelah itu, ia mempertanyakan tindakan Fang Zhou. Xian Hongyu mengingatkan bahwa kelas meditasi digunakan untuk mempelajari meditasi. Jika Fang Zhou sedang marah, ia harus menyimpannya untuk kelas praktikal combat. Fang Zhou menjelaskan bahwa ia hanya ingin Lu Renjia mundur sedikit agar dirinya bisa menunjukkan proses meditasinya kepada Xian Hongyu. Pernyataan tersebut langsung mengejutkan para siswa. Salah satu dari mereka tidak menyangka Fang Zhou ternyata sudah berhasil melakukan meditasi. Namun Lu Renjia tetap meremehkannya. Menurutnya, keberhasilan itu tidak berarti apa-apa. Ia yakin Fang Zhou bahkan belum menyelesaikan 1/10 dari tingkat pemula. Fang Zhou kemudian menunjukkan skeleton meditation method. Aura yang kuat seketika menyebar ke seluruh ruang kelas. Para siswa langsung terkejut. Lu Renjia hanya bisa ternganga, sementara Xian Hongyu tidak percaya Fang Zhou berhasil mencapai tingkat pemula dari skeleton meditation method hanya dalam waktu 1 jam. Fang Zhou lalu membandingkan kecepatannya dengan seorang jenius biasa. Dengan nada mengejek, ia menilai dirinya seharusnya 1 juta kali lebih hebat. Pada saat itu, Lu Hu yang menjadi instruktur kelas tempur memasuki ruangan. Setelah melihat perkembangan meditasi para siswa, ia menilai hasil mereka sudah cukup bagus. Karena itu, Lu Hu memutuskan untuk mengadakan ujian pada hari berikutnya. Keputusan tersebut langsung mengejutkan seluruh kelas. Seorang siswa tidak menyangka kelas praktikal combat akan dimulai secepat itu. Siswa lainnya mengaku bahkan belum memahami dasar-dasar teknik meditasi. Namun Lu Renjia justru melihat ujian tersebut sebagai sebuah kesempatan. Menurutnya, kelas praktikal combat sangat berbeda dari kelas meditasi. Pertarungan merupakan bidang keahliannya. Karena itu, ia ingin melihat bagaimana Fang Zhou yang ia anggap sebagai mage lemah akan kembali bersikap sok hebat di hadapannya. Setelah menguasai skeleton meditation method, Fang Zhou bisa menghabiskan lebih banyak waktu di Undead Realm melalui skeleton clone. Ia tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebelum mental energi miliknya habis, Fang Zhou berniat membunuh lebih banyak Undead. Dengan tombak tulang di tangan, ia mulai memburu para Undead di sekitarnya melalui skeleton clone. Fang Zhou menghabisi mereka satu persatu, lalu terus bergerak mencari target berikutnya. Setelah puluhan Undead tumbang, mental energi miliknya akhirnya hampir terkuras. Pada saat itu, sistem memberitahukan bahwa level Fang Zhou telah meningkat. Sistem juga menawarkan peningkatan untuk skeleton clone. Tanpa ragu, Fang Zhou langsung memilih untuk melanjutkan proses tersebut. Aura hijau segera menyelimuti skeleton clone. Setelah peningkatan selesai, skeleton clone berhasil mencapai apprentice mid-tier. Sistem juga membuatnya otomatis mempelajari skill baru bernama Brutal Strike. Baru kali ini Fang Zhou mengetahui bahwa peningkatan level bisa memberikan skill baru. Berdasarkan deskripsi sistem, Brutal Strike memungkinkan skeleton clone mengerahkan kekuatan besar dalam satu serangan. Damage skill tersebut akan meningkat mengikuti atribut strength dan proficiency skill. Namun Fang Zhou terlalu fokus membaca deskripsi itu. Tanpa ia sadari, mental energi miliknya sudah terkuras. Skeleton clone pun jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya. Sementara itu, di lapangan SMA Haicheng, tubuh manusia Fang Zhou duduk di salah satu sudut sambil mengusap kepalanya yang terasa sangat sakit. Ia menyadari bahwa cadangan mental energi miliknya masih terlalu rendah. Bai Xiaochan kemudian menghampirinya dan menanyakan kondisinya. Sejak kelas meditasi, Fang Zhou terus terlihat kesakitan selama seminggu ini. Fang Zhou mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia hanya berlatih terlalu lama setiap hari. Tidak lama kemudian, Lu Renjia datang bersama 2 temannya. Ia kembali mengejek profesi necromancer milik Fang Zhou. Menurutnya, sedikit tambahan latihan meditasi saja sudah membuat Fang Zhou terlihat lemah. Lu Renjia juga menganggap menguasai teknik meditasi bukanlah hal besar. Pada akhirnya, kekuatan sebuah profesi tetap bergantung pada kemampuan pemiliknya. Bai Xiaochan langsung menegur mereka. Fang Zhou tidak pernah melakukan apapun kepada mereka, tetapi mereka terus saja mengganggunya. Lu Renjia berdalih bahwa dirinya hanya mengatakan fakta. Fang Zhou lalu bertanya apakah Lu Renjia ingin dihajar lagi. Pertanyaan itu langsung membuat Lu Renjia marah. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah berbeda dibandingkan seminggu yang lalu. Sekarang, ia sudah mempelajari skill dari profesinya. Sambil mengeluarkan belati, Lu Renjia sesumbar bahwa ia hanya membutuhkan satu gerakan untuk menjatuhkan Fang Zhou. Sebelum pertengkaran mereka berlanjut, Lu Hu datang dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Lu Hu mengingatkan Lu Renjia bahwa sekolah mengajarkan skill agar mereka bisa membunuh demon pada masa depan, bukan untuk berkelahi dengan sesama siswa. Lu Renjia pun terpaksa menurut. Setelah itu, Lu Hu menoleh ke arah Fang Zhou. Ia sudah melihat nilai Fang Zhou di kelas meditasi dan memintanya tetap berlatih keras selama kelas combat. Fang Zhou menerima arahan tersebut. Ketika Lu Hu berjalan menuju tengah lapangan, Fang Zhou merasa instruktur itu sedang menjaganya.
Luhu kemudian memerintahkan seluruh siswa untuk berkumpul. Ia meminta asistennya membawa sebuah alat ke tengah lapangan. Sang asisten segera mendorong apprentice tier test golem menggunakan troli. Luhu menjelaskan bahwa golem tersebut bisa menguji kemampuan menyerang dan bertahan para siswa. Dengan laser im sebagai acuan, nilai pertahanan 100 berarti seseorang mampu menerima serangan langsung dari cakarnya. Salah satu siswa mengetuk kepala golem tersebut dan meragukan ketahanannya. Ia bahkan menduga para siswa justru akan menghancurkan alat itu. Luhu langsung membantah dugaan tersebut. Selama ini, belum pernah ada siswa tahun pertama yang berhasil menghancurkan tes golem. Namun bila ada yang mampu menghancurkannya dengan kekuatan sendiri, Luhu bersedia mengajukan hadiah sebesar 20 poin kontribusi atas namanya sebagai instruktur. Tawaran itu langsung menarik perhatian para siswa. Mereka mulai bersemangat setelah mengetahui bisa memperoleh 20 poin kontribusi sekaligus. Fang Zhou memahami bahwa poin kontribusi bisa digunakan untuk memperoleh berbagai barang dan skill. Karena itu, hadiah tersebut sangat berharga baginya. Para siswa mulai berebut untuk mencoba. Luhu segera meminta mereka berbaris dan mempersilakan siswa dengan profesi reguler maju lebih dahulu. Siswa pertama menggunakan fireball. Kobaran api menghantam tes golem. Panel di tubuhnya menampilkan nilai serangan 48. Luhu meminta siswa tersebut terus berlatih. Sementara itu, siswa itu tidak menyangka serangannya hanya menghasilkan nilai serendah itu. Siswa kedua kemudian maju dan menggunakan crippling strike. Serangannya menghasilkan nilai serangan 41. Setelahnya, siswa ketiga menggunakan petrify arrow dan memperoleh nilai 50. Setelah seluruh siswa dengan profesi reguler selesai mencoba, Luhu meminta para pemilik hidden profesi mulai berbaris. Para siswa dengan profesi reguler terlihat kecewa. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencapai nilai 60. Mereka mulai memahami alasan Luhu berani menawarkan hadiah sebesar 20 poin kontribusi. Kini, mereka penasaran dengan hasil yang bisa dicapai para pemilik hidden profesi. Fang Zhou lalu memeriksa sistem miliknya. Saat ini, seluruh serangannya berasal dari skeleton clone. Karena itu, ia bertanya-tanya apakah tes golem bisa menghitung beberapa serangan secara kumulatif. Lu Renjia berjalan melewatinya dan kembali melontarkan ejekan. Melihat Fang Zhou tampak ragu, ia langsung menganggap necromancer itu akan berada di peringkat terakhir. Fang Zhou sama sekali tidak menanggapinya. Lu Renjia kemudian maju menuju tes golem. Ia ingin menunjukkan perbedaan kekuatan mereka setelah berhasil mempelajari skill profesinya. Ia langsung menggunakan Phantom Dagger. Belatinya menghantam tes golem. Panel di dada golem tersebut segera menampilkan nilai serangan 80. Luhu pun mengumumkan hasil Lu Renjia. Dengan bangga, Lu Renjia menyebut nilai tersebut sebagai kekuatan dari hidden profesi Phantom Assassin. Namun Bai Xiaochan mengingatkannya agar tidak terlalu sombong. Lu Renjia bukan satu-satunya siswa yang memiliki hidden profesi. Luhu kemudian memanggil Ye Fan untuk maju. Saat Ye Fan berjalan menuju tes golem, beberapa siswa mulai membicarakannya. Mereka mengingat bahwa Ye Fan memiliki profesi Demon Hunter. Menurut kabar yang mereka dengar, para petinggi sekolah langsung memilih Ye Fan setelah proses awakening. Sekolah bahkan membentuk tim riset khusus untuknya. Ye Fan memusatkan pandangannya ke arah tes golem, lalu menggunakan Revenge Strike. Serangannya menghantam golem tersebut dan menghasilkan nilai serangan 65. Beberapa siswa langsung terkejut. Nilai Ye Fan ternyata hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil mereka. Namun Ye Fan belum selesai. Ia kembali menyerang menggunakan Revenge Combo. Nilai pada tes golem mulai meningkat secara bertahap. Angkanya naik dari 69 menjadi 88, lalu akhirnya mencapai 100. Setelah Ye Fan menghentikan serangannya, Luhu mengumumkan bahwa kemampuan serangnya berhasil mencapai nilai 100. Melihat hasil tersebut, Fang Zhou tersenyum tipis. Sekarang, ia sudah memastikan bahwa tes golem memang bisa menghitung beberapa serangan secara kumulatif. Ye Fan membanggakan hasilnya. Dia yakin tidak ada siswa di kelas itu yang mampu melampaui skornya. Lu Renjia menilai hasil tersebut hanya berasal dari serangan combo dan mengaku bisa melakukan hal yang sama. Namun Bai Xiaochan langsung mengingatkan bahwa assassin tidak memiliki serangan combo. Luhu lalu memanggil Bai Xiaochan untuk maju. Bai Xiaochan menyanggupinya dan menarik napas dalam-dalam. Sebagai pemilik hidden profesi, dia tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Dia pun meniupkan udara ke arah apprentice tier tes golem. Setelah serangannya berakhir, Luhu mengumumkan bahwa nilai serangan Bai Xiaochan hanya mencapai 31. Hasil itu membuat Bai Xiaochan kecewa. Dia mengeluhkan statistik tempur profesi pendukung yang menurutnya sangat menyedihkan. Lu Renjia langsung menertawakannya karena hasil tersebut tidak sesuai dengan ucapan besarnya. Bai Xiaochan kemudian beralasan bahwa nilai serangannya pasti bisa menembus 80 jika dia bangkit sebagai assassin. Luhu tidak membiarkan perdebatan mereka berlanjut. Dia segera memanggil Gu Ziqiu sebagai peserta berikutnya.
Bu Ziqiu maju dan menggunakan Chained Wind Ball. Serangan itu menghasilkan nilai serangan 72. Setelah itu, Zhao Yuan menggunakan Seer Slam dan mencatatkan nilai serangan 69. Chen Yong kemudian maju dengan Warhammer Crash. Kali ini, Lu Hu mengumumkan nilai serangan sebesar 84. Para siswa mulai membicarakan hasil pengujian tersebut. Salah satu dari mereka mengeluh karena nilai serangan semua orang lebih tinggi darinya. Meski begitu, belum ada seorang pun yang mampu mencapai angka 100. Siswa lain menilai hasil itu cukup disayangkan. Menurutnya, nilai serangan 100 saja belum tentu mampu menghancurkan golem tersebut. Karena itu, dia menduga hadiah poin kontribusi dari Lu Hu tidak akan jatuh kepada siapapun. Namun seorang siswa mengingatkan bahwa masih ada satu pemilik hidden profesi yang belum menjalani pengujian. Peserta terakhir adalah Fang Zhou, seorang necromancer. Lu Renjia langsung meremehkan harapan mereka. Menurutnya, Fang Zhou mungkin tidak akan sanggup mencapai nilai serangan 10. Seorang siswa ikut menertawakannya. Lu Renjia bahkan mengejek bahwa skeleton milik Fang Zhou belum tentu bisa berdiri. Fang Zhou yang berada tepat di belakangnya lalu bertanya apakah Lu Renjia benar-benar yakin dirinya tidak akan mendapatkan hadiah 20 poin kontribusi tersebut. Lu Renjia tertawa dan menerima tantangan itu. Dia bersumpah akan memakan seluruh golem uji di tempat jika Fang Zhou benar-benar mampu menghancurkannya. Fang Zhou hanya tersenyum. Dia memastikan bahwa Lu Renjia sendiri yang telah mengucapkan janji tersebut. Tanggapan itu justru membuat Lu Renjia kebingungan. Sebelum memulai pengujian, Fang Zhou meminta semua orang mundur. Lu Renjia kembali mengejeknya. Dia menduga Fang Zhou hanya takut semua orang melihat hasilnya yang menyedihkan lalu menertawakannya. Fang Zhou membantah dugaan itu. Aura hijau mulai menyelimuti tubuhnya saat dia bersiap menggunakan skill. Dia menjelaskan bahwa skill miliknya membutuhkan ruang yang cukup luas. Beberapa skeleton mulai muncul di belakang Fang Zhou. Jumlah mereka terus bertambah hingga mencapai 10. Para siswa langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Zhou mampu memanggil 10 skeleton sekaligus. Berdasarkan pemahaman mereka, necromancer pemula yang baru bangkit seharusnya hanya mampu memanggil 2 skeleton. Salah satu siswa bahkan menduga Fang Zhou mungkin sudah mencapai rank Iron. Lu Hu juga terkejut melihat jumlah tersebut. Dalam penilaiannya, Su Xinyan yang dianggap sebagai necromancer jenius terhebat dalam sejarah hanya mampu memanggil 5 skeleton ketika pertama kali bangkit. Hal itu membuat Lu Hu bertanya-tanya apakah bakat Fang Zhou benar-benar telah melampaui Su Xinyan. Sementara itu, Fang Zhou justru merasa lega karena masih menahan sebagian kemampuannya. Menurutnya, dia akan menarik perhatian yang jauh lebih besar jika menunjukkan seluruh kekuatannya. Fang Zhou lalu memerintahkan 10 skeleton tersebut untuk maju. Mereka langsung bergerak menuju golem uji. Kecepatan mereka membuat salah satu siswa kembali terkejut. 10 skeleton itu menyerang dari berbagai arah. Angka pada papan skor naik secara bertahap. Dari 30 menjadi 45, lalu 60, sebelum akhirnya berhenti di angka 65. Beberapa siswa menganggap hasil tersebut cukup mengesankan, meski nilai serangannya tidak terlalu tinggi. Siswa lain menilai angka 65 sudah cukup bagus. Banyak warrior bahkan belum tentu mampu mencapai nilai tersebut. Namun siswa lainnya justru semakin meremehkan Fang Zhou. Menurutnya, necromancer memang lemah karena membutuhkan begitu banyak skeleton hanya untuk menghasilkan nilai serangan sebesar itu. Lu Renjia dan temannya ikut tertawa. Lu Renjia mengejek Fang Zhou karena hanya memperoleh nilai 65. Temannya lalu menambahkan bahwa rata-rata nilai serangan setiap skeleton bahkan tidak mencapai 10. Fang Zhou meminta mereka tetap tenang karena pengujiannya baru saja dimulai. Lu Renjia tidak memahami maksudnya. Dia mengira Fang Zhou hanya ingin mengeluarkan usaha terakhir. Fang Zhou kembali mengangkat tangannya. Karena 10 skeleton dianggap belum cukup, dia meningkatkan jumlahnya menjadi 20. Para siswa langsung tersentak. Mereka baru menyadari bahwa sejak awal Fang Zhou memang menahan diri. Beberapa dari mereka bahkan mempertanyakan apakah pernah ada necromancer sekuat itu dalam sejarah. Bai Xiaochan sendiri yakin Fang Zhou pasti mampu melakukannya. 20 skeleton itu kembali bergerak. Mereka mengepung golem uji, lalu menyerangnya dari berbagai arah. Angka pada papan skor terus berubah. Beberapa bagian tubuh golem mulai patah. Serangan mereka kemudian memicu ledakan besar. Golem uji itu hancur. Pecahannya terlempar ke udara dan berhamburan di sekitar tempat pengujian. Para siswa kembali tersentak. Mereka akhirnya menyadari bahwa nilai serangan Fang Zhou tidak berhenti di angka 65. Serangannya telah menembus batas atas golem tersebut. Mereka semakin sulit mempercayainya karena Fang Zhou baru saja bangkit. Salah satu siswa bahkan menilai Fang Zhou sudah tidak seperti manusia biasa. Lu Renjia hanya bisa terpaku. Beberapa pecahan golem jatuh di dekat kakinya. Di sampingnya, papan skor menunjukkan angka 999. Dia sama sekali tidak memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Fang Zhou mengambil potongan kepala golem dan menyodorkannya kepada Lu Renjia. Dia menagih janji Lu Renjia dan menyuruhnya memakan pecahan tersebut. Lu Renjia mulai tergagap, tubuhnya pun gemetar.
Fang Zhou lalu mengatakan bahwa Lu Renjia tidak harus memakannya. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Lu Renjia untuk menghilang dari pandangannya selamanya. Lu Renjia akhirnya pergi menjauh. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, dia mengancam akan membalas penghinaan yang baru saja diterimanya. Setelah Lu Renjia pergi, Bai Xiaochan segera mendekati Fang Zhou. Dia memuji kekuatan Fang Zhou dan ingin mengetahui cara latihannya. Bai Xiaochan bahkan meminta Fang Zhou mengajarkan metode tersebut kepadanya. Fang Zhou hanya menjawab bahwa dia melakukan latihan meditasi biasa. Lu Hu kemudian memuji hasil pemujiannya. Menurutnya, kemampuan Fang Zhou benar-benar telah membuka matanya hari itu. Fang Zhou merendah dan mengatakan bahwa Lu Hu terlalu memujinya. Lu Hu lalu memegang bahu Fang Zhou. Dia menjelaskan bahwa sekolah akan membuat daftar siswa bibit yang menjadi fokus pembinaan. Lu Hu berjanji akan memastikan nama Fang Zhou masuk ke dalam daftar tersebut. Sementara itu, di tempat lain, kepala sekolah sedang membaca berkas hasil kebangkitan para siswa baru. Laporan tersebut mencatat bahwa sekolah memiliki 10.000 siswa baru. Sebanyak 9.103 siswa berhasil bangkit, sedangkan 897 siswa lainnya gagal. Tingkat keberhasilan kebangkitan tahun itu mencapai sekitar 91%. Dari seluruh siswa yang berhasil bangkit, terdapat 85 pemilik hidden profesi. Beberapa di antaranya adalah Zhao Yuan dengan profesi Earth Knight, Bai Xiaochan dengan profesi Song String, Gu Ziqiu dengan profesi Storm Mage, dan Ye Fan dengan profesi Demon Hunter. Sekolah hanya menyediakan 100 tempat dalam program pembinaan siswa bibit. Kepala sekolah memutuskan bahwa 85 pemilik hidden profesi tersebut bisa langsung masuk ke dalam daftar. Namun perhatiannya kemudian tertuju pada profil Fang Zhou. Begitu melihat profesi necromancer milik Fang Zhou, kepala sekolah menilai profesi tersebut sama sekali tidak memiliki prospek. Karena itu, dia memutuskan untuk mencoret nama Fang Zhou dan mengeluarkannya dari daftar pembinaan. Di ruang kepala sekolah mempersilakan Lu Hu masuk. Ia heran melihat instruktur itu datang karena Lu Hu seharusnya sedang mengajar kelas combat. Namun Lu Hu langsung menjelaskan bahwa ia membawa laporan penting. Melihatnya datang dengan terburu-buru, kepala sekolah pun menanyakan apa yang telah ia temukan. Lu Hu segera mengeluarkan berkas Fang Zhou dan merekomendasikan necromancer itu untuk masuk ke dalam daftar bibit sekolah. Kepala sekolah langsung meragukan rekomendasi tersebut. Menurutnya, profesi necromancer memang memiliki potensi besar secara teori, namun hampir mustahil mewujudkan potensi itu dalam praktik. Lu Hu lalu mencontohkan Mayor Susinyan. Menurut penilaiannya, kekuatan tempur necromancer tersebut tidak kalah dari magi lain. Namun kepala sekolah menjelaskan bahwa Susinyan bisa mencapai posisinya sekarang karena mendapat pelatihan langsung darinya, seorang mantan rank legend. Sementara itu, Fang Zhou tidak memiliki pendukung yang sebanding. Kepala sekolah juga mengetahui bahwa Lu Hu pernah menjadi rekan seperjuangan orang tua Fang Zhou. Ia mengakui bahwa kedua orang tua Fang Zhou merupakan hero federasi. Meski begitu, daftar bibit bukan perkara sepele. Daftar itu menyangkut sumber daya sekaligus tanggung jawab besar. Lu Hu menegaskan bahwa hal tersebut justru menjadi alasan dirinya merekomendasikan Fang Zhou. Ia kemudian menyerahkan laporan dari kelas meditasi dan kelas combat siswa itu. Setelah membaca laporan tersebut, kepala sekolah langsung terkejut. Fang Zhou ternyata berhasil mempelajari teknik meditasi skeleton dalam kelas meditasi pertamanya. Lu Hu menambahkan bahwa dalam pertempuran nyata, Fang Zhou bahkan mampu memanggil 20 skeleton. Menurut Lu Hu, bakat seperti itu bisa membuat Fang Zhou menulis ulang sejarah profesi necromancer. Namun kepala sekolah menghentikan penjelasannya. Ia memilih menunggu dan melihat perkembangan Fang Zhou setelah simulasi medan perang dibuka. Lu Hu pun meninggalkan ruangan. Sementara itu, kepala sekolah masih memperhatikan berkas Fang Zhou. Ia ingin melihat kemampuan seperti apa yang sebenarnya dimiliki siswa tersebut. Di tempat lain, Bai Xiaochan berlari mendekati Fang Zhou. Ia langsung menanyakan bagaimana Fang Zhou bisa memanggil begitu banyak skeleton dalam kelas pertempuran pertamanya. Fang Zhou merasa dirinya hanya memanggil beberapa skeleton tambahan. Karena itu, Bai Xiaochan tidak perlu bereaksi berlebihan. Namun Bai Xiaochan menilai sikap seperti itu justru menjadi bentuk kesombongan tersendiri. Fang Zhou tetap menganggap pencapaiannya bukan sesuatu yang besar. Dalam pikirannya, ia juga tidak mungkin memberitahu Bai Xiaochan bahwa kekuatan yang baru saja ia tunjukkan hanya sebagian kecil dari seluruh kemampuannya. Saat keduanya masih berbicara, Ye Fan memanggil Fang Zhou dari belakang. Fang Zhou dan Bai Xiaochan pun menoleh ke arahnya. Sambil menepuk dada, Ye Fan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah tunduk kepada siapapun. Dari seluruh siswa kelas 1, ia hanya menganggap Fang Zhou pantas menjadi lawannya. Fang Zhou dan Bai Xiaochan saling memandang tanpa berkata apapun. Setelah itu, mereka berbalik dan langsung pergi. Fang Zhou tidak tertarik menerima tantangan dari seseorang yang menurutnya mengalami cunibyo. Bai Xiaochan juga menganggap Ye Fan sebagai pria aneh. Ye Fan segera mengejar dan menghadang mereka. Ia menjelaskan bahwa maksudnya bukan memberikan tantangan biasa. Ia ingin menjadikan Fang Zhou sebagai partner latihan tandingnya. Setelah membangkitkan profesi langka Demon Hunter, Ye Fan telah bergabung dengan tim penelitian Demon Hunter.
Penelitian tersebut membutuhkan partner latihan tanding dengan kekuatan sebanding agar mereka bisa melakukan studi lebih lanjut. Fang Zhou kemudian menanyakan alasan dirinya harus ikut dalam penelitian tersebut. Tanpa ragu, Ye Fan menawarkan 10 poin kontribusi dan menanggung seluruh biaya akomodasi Fang Zhou selama 2 minggu. Begitu mendengar tawaran itu, Fang Zhou langsung menjabat tangan Ye Fan dan menerima kesepakatan tersebut. Ye Fan menilai keputusan itu membuktikan bahwa mereka memang sepadan. Bai Xiaochan justru kebingungan melihat Fang Zhou menerima tawaran tersebut tanpa banyak pertimbangan. Ye Fan tidak ingin membuang waktu. Ia meminta Fang Zhou langsung mengikutinya. Bai Xiaochan masih memastikan apakah Fang Zhou benar-benar ingin mengikuti anak Cunibyo tersebut. Namun Fang Zhou tidak melihat alasan untuk menolak. 10 poin kontribusi bukan jumlah yang kecil. Selain itu, Fang Zhou berpikir bahwa keadaan di rumah mungkin sangat membutuhkan sumber daya tersebut. Dalam perjalanan, Fang Zhou bertanya apakah Ye Fan berasal dari generasi kedua bangsawan sampai bisa menghamburkan poin kontribusi dengan mudah. Bai Xiaochan langsung membantah dugaan itu. Ia menjelaskan bahwa poin kontribusi yang Ye Fan tawarkan sebenarnya merupakan uang muka dari komite penelitian. Fang Zhou heran karena komite penelitian bersedia memberikan uang muka sebesar itu. Bai Xiaochan pun menjelaskan bahwa Ye Fan tetap harus membayar kembali seluruh uang muka tersebut nanti. Melihat cara Ye Fan menghabiskan poin kontribusi, Bai Xiaochan menduga pria itu mungkin akan terlilit utang selama 20 tahun setelah lulus. Fang Zhou akhirnya memahami sumber keberanian Ye Fan dalam memberikan tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Ye Fan berhenti di depan sebuah gedung belasan lantai. Ia lalu mempersilakan Fang Zhou dan Bai Xiaochan masuk. Setelah berada di dalam, Ye Fan memperkenalkan tempat itu sebagai laboratorium milik tim penelitiannya. Ia juga menanyakan apakah Fang Zhou merasa terkesan. Fang Zhou mengamati berbagai fasilitas di sana dan menilai laboratorium tersebut cukup lengkap. Menurutnya, pemilik profesi langka memang mendapat perlakuan yang berbeda. Tidak jauh dari mereka, seorang pria berbaju laboratorium sedang duduk. Tangan kanannya tampak menyerupai tangan robot. Pria itu menyapa Fang Zhou dan memperkenalkan dirinya sebagai Chen Qingshan, kepala komite penelitian Demon Hunter. Fang Zhou membalas sapaan tersebut dengan memanggilnya Profesor Chen. Sambil mengamati Chen Qingshan, Fang Zhou menduga pria itu mungkin bertugas sebagai staf pendukung. Meski begitu, ia masih bisa merasakan aura seorang asasin garis depan dari pria tersebut. Chen Qingshan dan Ye Fan kemudian berjalan berdampingan menyusuri laboratorium. Fang Zhou dan Bai Xiaochan mengikuti mereka dari belakang. Dalam perjalanan, Chen Qingshan menceritakan kabar terbaru dari Abyssal Sanctum. Berdasarkan informasi yang ia terima, seorang senior Demon Hunter telah mencapai rank legend. Senior itu juga berhasil membunuh Abyssal Lord dan menunjukkan kemampuan tempur yang sangat kuat. Karena itulah, setelah Ye Fan membangkitkan profesi Demon Hunter, Akademi Militer Haicheng langsung memberikan dukungan besar kepadanya. Mereka bahkan membentuk tim penelitian khusus untuk mengembangkan seluruh potensinya. Chen Qingshan kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sudah membaca berkas Fang Zhou. Ia menawarkan untuk membentuk tim penelitian kecil bagi Fang Zhou apabila siswa itu tertarik. Fang Zhou langsung menolaknya dengan sopan. Setelah mendengar penjelasan Bai Xiaochan sebelumnya, ia sama sekali tidak ingin menanggung utang selama 20 tahun setelah lulus. Chen Qingshan tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia langsung mengajak mereka memulai penelitian praktis. Setelah itu, Ye Fan dan Fang Zhou menuruni tangga menuju arena latihan, sedangkan Chen Qingshan tetap berada di laboratorium. Dari balik kaca besar, ia melanjutkan penjelasannya sambil mengamati mereka. Chen Qingshan mengatakan bahwa arena tersebut sudah dilengkapi pengamanan menyeluruh. Karena itu, Fang Zhou dan Ye Fan bisa bertarung menggunakan kekuatan penuh tanpa perlu merasa khawatir. Untuk memaksimalkan potensi keduanya, Chen Qingshan juga mengizinkan mereka memilih 3 perlengkapan tempur dari gudang senjata. Setelah tiba di arena, Ye Fan langsung mengeluarkan blade bow miliknya. Aura kehijauan muncul dari senjata berbentuk busur besar tersebut. Fang Zhou mulai menganalisis lawannya. Kecepatan dan burst damage Ye Fan sangat efektif untuk menghadapi summon skeleton miliknya. Karena itu, Fang Zhou membuka layar sistem dan memutuskan menggunakan simulasi skill untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Saat menggulir layar sistem, ia melihat pilihan peningkatan untuk summon skeleton, bone shield level 1, dan bone spear throw level 2. Di sisi lain, Ye Fan memberitahu bahwa dirinya baru saja menguasai weapon mastery untuk blade bow. Ia yakin Fang Zhou tetap bukan tandingannya meski mampu memanggil 20 skeleton. Fang Zhou hanya menjawab bahwa kemungkinan itu memang ada. Sambil memegang kain lebar bermotif militer, Fang Zhou mulai mempersiapkan diri. Ia mengikat kain tersebut di lehernya. Pada saat yang sama, aura hijau mulai menyelimuti tubuhnya. Layar sistem menunjukkan bahwa Fang Zhou masih berada pada rank apprentice lower. Teknik meditasi skeleton dan summon skeleton miliknya telah mencapai tingkat mastered. Sementara itu, bone spear throw dan bone shield berada pada tingkat proficient.
Fang Zhou kemudian memberitahu Ye Fan bahwa penilaiannya mungkin tidak akan berlaku lagi setelah ia selesai mengalokasikan poin. Sistem lebih dulu menampilkan apprentice staff, tongkat standar produksi massal yang sedikit meningkatkan efektivitas spell. Berikutnya, sistem menampilkan apprentice robe, jubah standar produksi massal yang sedikit mengurangi damage yang diterima. Setelah menyelesaikan seluruh persiapannya, Fang Zhou hanya berharap Ye Fan tidak akan mengecewakannya. Fang Zhou bersiap menjalani latihan tanding melawan Ye Fan. Melihat kepercayaan diri lawannya, Ye Fan mengakui bahwa Fang Zhou memang pantas menjadi rivalnya. Namun ia juga memperingatkan bahwa peningkatan dari tim riset sudah membuat kekuatannya jauh melampaui bayangan Fang Zhou. Begitu pertarungan dimulai, Ye Fan langsung melompat dan bersiap menyerang. Dari balik kaca ruang laboratorium, Chen Qingshan bersama beberapa staf peneliti mengamati pertarungan mereka. Salah satu staf pria penasaran siapa yang akan menang. Staf wanita di sebelahnya langsung memilih Ye Fan. Setelah beberapa kali bertemu dengannya selama 1 minggu terakhir, wanita itu menilai Ye Fan memiliki insting bertarung paling mengerikan yang pernah ia lihat. Namun Lu Hu tiba-tiba muncul dan menyebut kesimpulan mereka terlalu gegabah. Chen Qingshan heran melihat kedatangannya. Lu Hu menjelaskan bahwa 2 murid unggulan di kelasnya sedang menjalani latihan tanding. Sebagai instruktur, ia merasa wajar jika ikut mengamati. Chen Qingshan kemudian bertanya apakah Lu Hu benar-benar mengira Fang Zhou mampu mengalahkan Ye Fan. Sambil membaca laporan Fang Zhou, ia mengakui jumlah skeleton yang bisa dipanggil pemuda itu memang cukup banyak. Meski begitu, menurutnya Fang Zhou tetap seorang mage dengan tubuh yang rapuh. Terlebih lagi, Ye Fan baru saja menguasai skill movement yang sangat kuat sehari sebelumnya. Chen Qingshan yakin kemampuan baru itu akan memberikan kejutan kepada Lu Hu. Di arena, Ye Fan mengayunkan blade bow ke arah Fang Zhou. Fang Zhou menghindar, lalu melompat mundur beberapa langkah. Ia menilai kemampuan bertarung jarak dekat Ye Fan sangat kuat. Karena itu, ia harus mempertahankan jarak sejauh mungkin. Namun Ye Fan memperingatkannya agar tidak merasa aman hanya karena menjauh. Cahaya biru segera menyelimuti tubuh Ye Fan. Cahaya itu berputar dan membentuk ujung yang menyerupai panah. Ye Fan langsung menggunakan Demon Hunting Arrow. Aura hijau menyelimuti tubuh Fang Zhou. Ia memusatkan perhatian, lalu menggunakan Summon Skeleton. Beberapa skeleton langsung muncul di hadapannya. Serangan Ye Fan melesat dan menembus 2 skeleton sekaligus. Ye Fan kembali menggunakan skill yang sama. Kali ini, beberapa garis sinar mengarah langsung ke proses pemanggilan skeleton Fang Zhou. Ia sengaja membidik momen tersebut untuk mengacaukan ritme pemanggilan lawannya. Serangan itu berhasil mengganggu proses summon. Skeleton yang hendak dipanggil Fang Zhou gagal muncul. Fang Zhou segera menyadari proses summon miliknya telah terganggu. Meski begitu, ia kembali menggunakan summon skeleton. Beberapa skeleton bermunculan, tetapi sinar serangan Ye Fan langsung menghantam sebagian dari mereka. Chen Qingshan terus mengamati pertarungan dari balik kaca. Melihat kemampuan kedua pemuda tersebut, ia tidak bisa menahan kekagumannya. Ia mengakui performa Fang Zhou cukup bagus. Bahkan jika pemuda itu nantinya kalah dari Ye Fan, Chen Qingshan tetap bersedia memasukkannya ke dalam daftar bibit. Lu Hu segera mengingatkannya agar tidak merasa senang lebih dulu. Lu Hu menilai Fang Zhou terlihat terlalu tenang dan penuh perhitungan. Ia menduga muridnya itu masih menyimpan kartu as. Di arena, garis sinar Ye Fan kembali menghantam salah satu skeleton milik Fang Zhou. Fang Zhou sadar ia tidak bisa terus menahan kekuatannya. Ia kembali mengaktifkan summon skeleton dan memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, 30 skeleton muncul sekaligus. Chen Qingshan dan para staf peneliti langsung terkejut. Staf pria tadi tidak mengerti bagaimana Fang Zhou, yang baru bangkit beberapa hari lalu, bisa meningkatkan skill miliknya sejauh itu. Lu Hu hanya tersenyum tipis, sedangkan staf wanita di sampingnya terbelalak melihat jumlah skeleton yang muncul. Puluhan skeleton segera bergerak dan mengepung Ye Fan. Meski sudah terkepung, Ye Fan tetap percaya diri. Ia justru menilai Fang Zhou memang harus memiliki kemampuan sebesar itu agar pantas menjadi rivalnya. Ketenangan Ye Fan membuat Fang Zhou semakin waspada. Menurutnya, lawannya pasti masih menyimpan trik lain. Ye Fan kemudian menggunakan Vengeful Strike. Dengan blade bow di tangannya, ia menebas skeleton yang menghalangi jalan satu persatu. 2 skeleton kembali bergerak mendekatinya. Namun, perhatian Ye Fan sudah tertuju kepada Fang Zhou. Ia menilai jarak di antara mereka kini sudah cukup dekat. Ye Fan menebas kedua skeleton tersebut, lalu membidik Fang Zhou dan menggunakan Shadow Charge. Dalam sekejap, ia menerobos jarak di antara mereka. Melihat Ye Fan berhasil mendekati lawannya, Chen Qingshan merasa pertarungan sudah berakhir. Menurutnya, seorang mage yang diserang dari jarak dekat tidak mungkin mampu menahan serangan Ye Fan. Ye Fan kembali menggunakan Vengeful Strike dan bersiap menghantam Fang Zhou. Namun, Fang Zhou tetap berdiri dan menunggu. Dalam pikirannya, Ye Fan sudah masuk ke dalam perangkap. Sesaat sebelum serangan itu mengenainya, Fang Zhou menggunakan Bone Shield. Pertahanan tersebut langsung menahan Vengeful Strike.
Ye Fan terpental ke belakang, sementara Blade Bow miliknya terlepas dari tangan. Ye Fan kebingungan karena tidak mengenali skill yang baru saja digunakan Fang Zhou. Lu Hu dan Chen Qingshan juga terkejut. Lu Hu menyadari bahwa kemampuan itu merupakan skill baru milik Necromancer. Sementara itu, Chen Qingshan sulit percaya Fang Zhou mampu mempelajari skill baru dengan usahanya sendiri. Fang Zhou kemudian meminta maaf kepada Ye Fan. Ia mengakui lawannya lebih kuat dari perkiraannya, sehingga ia harus menggunakan sedikit taktik. Beberapa skeleton kembali muncul. Setelah itu, Fang Zhou menghilang dari pandangan di tengah kawanan skeleton tersebut. Dari balik kaca, Lu Hu menilai taktik Fang Zhou benar-benar licik. Menurutnya, Fang Zhou memanfaatkan jubah kamuflase optik untuk menyamarkan posisinya di tengah kawanan skeleton. Para skeleton kembali mengepung Ye Fan. Namun kali ini, Ye Fan sama sekali tidak bisa menemukan Fang Zhou di antara mereka. Ia terus menyerang skeleton yang mengelilinginya satu persatu, sambil meminta Fang Zhou keluar dan menghadapinya. Aura hijau kemudian menyelimuti tubuh Ye Fan. Ia menyadari bahwa jika keadaan terus berlanjut, Fang Zhou akan membuatnya kelelahan sampai kalah. Karena itu, ia merasa terpaksa menggunakan skill yang masih disimpannya. Tubuh Ye Fan mendadak lenyap dari pandangan. Aura hijau membumbung menyerupai asap, sementara beberapa skeleton di sekitarnya langsung terpental. Lu Hu tidak menyangka Ye Fan sudah mampu menguasai skill tersebut sampai tingkat seperti ini. Chen Qingshan membenarkannya. Ia menjelaskan bahwa skill itu memiliki cooldown yang sangat lama. Namun, skill tersebut mampu menghasilkan burst damage tinggi, sekaligus membuat penggunanya bergerak atau melarikan diri dengan sangat cepat. Aura hijau menyerupai lidah api menyelimuti tubuh Ye Fan. Dari ketinggian, ia mengamati kawanan skeleton di bawahnya. Tatapannya kemudian tertuju pada salah satu skeleton yang mengeluarkan aura hijau. Ye Fan mengira akhirnya ia berhasil menemukan Fang Zhou. Ia mengangkat Blade Bow dan bersiap melancarkan Heavenfall Strike. Ye Fan lalu mengarahkan serangan tersebut kepada sosok yang ia yakini sebagai Fang Zhou. Ye Fan berteriak keras. Tubuhnya masih diselimuti aura hijau yang menyerupai lidah api. Ia mengarahkan Blade Bow ke sosok skeleton yang dikiranya sebagai Fang Zhou, lalu mengerahkan Heavenfall Strike. Dari ketinggian, serangan hijau meluncur deras menuju kawanan skeleton di arena. Skeleton bertudung kain bermotif militer yang berdiri di antara mereka segera menengadahkan kepala. Serangan itu menghantamnya secara langsung. Ledakan besar mengguncang arena dan melemparkan beberapa skeleton di sekitarnya. Setelah ledakan mereda, Ye Fan terlihat terengah-engah. Sementara itu, skeleton bertudung yang menjadi sasaran serangannya sudah tergeletak di lantai. Ye Fan menatap skeleton tersebut. Ia menegaskan bahwa meski lawannya sangat kuat, dirinya juga memiliki harga diri dan tidak boleh kalah begitu saja. Ia kemudian menoleh ke arah ruang laboratorium dan meminta mereka segera memanggil petugas medis. Ye Fan tidak ingin pertarungan itu sampai menimbulkan korban jiwa. Namun reaksi orang-orang di balik kaca laboratorium tidak sesuai dengan perkiraannya. Chen Qingshan mengangkat kedua tangannya yang terkepal. Lu Hu masih menatap arena tanpa mengalihkan pandangan, sementara Bai Xiaochan membelalat. Ye Fan mulai merasa ada yang aneh. Menurutnya, tatapan mereka sama sekali bukan tatapan yang diberikan kepada seorang pemenang. Ia kembali memperhatikan skeleton bertudung yang tergeletak di hadapannya. Setelah melihatnya dengan lebih jelas, Ye Fan akhirnya menyadari bahwa sosok yang baru saja ia kalahkan bukanlah Fang Zhou. Ye Fan menduga Fang Zhou telah menggunakan kamuflase terbalik sekaligus kamuflase ganda. Menurut penilaiannya, Fang Zhou tidak hanya menyamar sebagai skeleton, ia juga membuat skeleton lain menyamar sebagai dirinya. Begitu Ye Fan menyadari jebakan tersebut, beberapa skeleton langsung menyergapnya. Salah satunya menarik kakinya hingga Ye Fan kehilangan kesempatan untuk bergerak. Pada saat yang sama, Fang Zhou muncul dari belakang. Ia mengarahkan tongkat berkepala skeleton ke punggung Ye Fan, lalu memberitahunya bahwa pertarungan itu sudah menjadi kemenangan Fang Zhou. Ye Fan hanya bisa menundukkan kepala dengan lemas. Ia akhirnya menyatakan menyerah. Lu Hu pun mengumumkan kemenangan Fang Zhou. Tak lama kemudian, tubuh Ye Fan mulai limbung. Heavenfall Strike telah menguras terlalu banyak tenaganya hingga ia tidak sanggup bertahan lebih lama. Saat Ye Fan hampir terjatuh, sebuah skeleton segera menahan tubuhnya. Ye Fan sempat mengucapkan terima kasih. Fang Zhou memintanya bersantai. Ia mengatakan bantuan tersebut hanya bentuk rasa kasihan kepada seorang pecundang. Ye Fan kemudian dibaringkan di atas tandu dan dibawa pergi oleh dua skeleton. Dari atas tandu, ia terus memumpat. Ia menegaskan bahwa kekalahan itu hanya akan menjadi batu loncatan agar dirinya semakin kuat. Ye Fan juga meminta Fang Zhou menunggu pembalasannya. Menurutnya, roda nasib akan selalu berputar. Fang Zhou menjelaskan bahwa dirinya hanya bercanda. Ia merasa Ye Fan tidak perlu sampai semarah itu. Setelah Ye Fan dibawa pergi, Chen Qingshan menghampiri Fang Zhou. Lu Hu mengikuti dari belakang. Chen Qingshan mengakui bahwa kekuatan Fang Zhou jauh melampaui perkiraannya. Fang Zhou menyapa Profesor Chen. Chen Qingshan lalu memegang bahunya.
Ia menilai taktik licik seperti itu bisa membuat Fang Zhou menjadi seorang ahli strategi pada masa depan. Namun bagi Fang Zhou, ucapan tersebut sama sekali tidak terdengar seperti pujian. Lu Hu kemudian menanyakan skill pertahanan yang Fang Zhou gunakan selama pertarungan. Ia ingin memastikan apakah skill itu merupakan kemampuan baru yang Fang Zhou kuasai sendiri. Fang Zhou membenarkannya. Ia mengaku mendapat sedikit pencerahan ketika berlatih Summon Skeleton dan berhasil menguasai 2 skill baru. Fang Zhou menamai kedua skill tersebut Bone Javelin dan Bone Shield. Chen Qingshan dan Lu Hu langsung terdiam setelah mendengar penjelasannya. Beberapa saat kemudian, Lu Hu menepuk punggung Fang Zhou dan memujinya karena selalu memberikan kejutan. Fang Zhou segera memintanya menepuk lebih pelan. Lu Hu lalu mengusulkan agar Chen Qingshan menggunakan peralatan laboratorium untuk menguji kedua skill baru tersebut. Chen Qingshan langsung menyetujuinya dan bersiap mengatur pengujian. Namun Fang Zhou menjelaskan bahwa mental power miliknya sudah hampir habis. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak bisa menguji Bone Javelin maupun Bone Shield. Lu Hu mengatakan masalah tersebut mudah diselesaikan. Seorang petugas laboratorium segera membawa dan meletakkan 1 dus mental power recovery potion. Melihat jumlahnya, Fang Zhou sampai bertanya apakah ramuan itu harus diminum atau mereka sebenarnya sedang berjualan bir. Lu Hu menyuruhnya langsung meminum ramuan tersebut dari botol. Fang Zhou pun meneguk mental power recovery potion itu seperti air putih. Ia merasa baru kali itu melihat seseorang meminum recovery potion dengan cara seperti itu. Meski begitu, ia mengakui rasanya cukup menyegarkan. Setelah mental power Fang Zhou pulih, staf laboratorium membawa tes dummy ke tengah arena. Mereka kemudian melaporkan bahwa alat pengujian sudah siap. Lu Hu meminta pengujian segera dimulai dan Fang Zhou menyetujuinya. Lu Hu menjelaskan bahwa prosesnya sama seperti pengujian saat kelas kombat. Fang Zhou hanya perlu menggunakan skill serangannya pada tes dummy. Fang Zhou mengambil posisi, lalu mengaktifkan Bone Javelin. Serangan dari skill tersebut langsung melesat menuju tes dummy. Setelah alat selesai membaca hasilnya, Lu Hu mengumumkan bahwa Bone Javelin menghasilkan nilai serangan sebesar 85. Staf laboratorium pria terkejut melihat hasil setinggi itu. Sementara itu, staf wanita menilai angka tersebut sudah sangat luar biasa bagi seorang siswa yang baru bangkit. Chen Qingshan menambahkan bahwa hal terpenting dari skill itu adalah Fang Zhou dianggap telah menciptakannya sendiri. Setelah pengujian serangan selesai, Lu Hu meminta Fang Zhou bersiap menguji skill defensifnya. Tes dummy mengambil posisi dan langsung melancarkan pukulan ke arah Fang Zhou. Fang Zhou segera mengaktifkan Bone Shield. Pertahanan tersebut berhasil menahan serangan tes dummy. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Bone Shield memiliki nilai pertahanan sebesar 80. Chen Qingshan mencatat hasil tersebut. Sementara itu, Lu Hu mulai membandingkan kemampuan kedua skill Fang Zhou. Menurut penilaiannya, nilai serangan Bone Javelin sebanding dengan kemampuan Storm Mage, sedangkan nilai pertahanan Bone Shield setara dengan kemampuan Earth Knight. Lu Hu kembali menepuk punggung Fang Zhou. Ia menilai Fang Zhou memang terlahir untuk menjadi Necromancer. Chen Qingshan kemudian mendekat dan menyarankan agar Fang Zhou mendaftarkan Bone Javelin serta Bone Shield ke database skill karena kemampuan keduanya sangat luar biasa. Fang Zhou terdiam saat mendengar nama database skill. Dalam pemahamannya, database skill merupakan pusat pengumpulan skill yang didirikan oleh federasi. Orang-orang dapat menggunakan poin kontribusi untuk menukarkan berbagai skill baru di sana. Chen Qingshan menjelaskan bahwa asosiasi penelitian mereka memiliki akses ke database skill milik federasi. Fang Zhou juga bebas menggunakan fasilitas tersebut kapan saja. Fang Zhou menerima tawaran itu dan meminta bantuan Chen Qingshan. Tak lama kemudian, Fang Zhou dan Lu Hu tiba di depan pintu masuk database skill. Lu Hu menjelaskan bahwa setelah mengunggah skill, Fang Zhou dapat menggunakan poin kontribusi miliknya untuk ditukar dengan skill yang ia butuhkan. Fang Zhou memahami penjelasan tersebut dan berterima kasih kepada instruktur itu. Ia lalu membuka pintu dan masuk sendirian. Saat berjalan semakin dalam, Fang Zhou merasa heran karena ruangan tersebut sangat gelap. Namun, ketika ia tiba di ruang utama, lampu-lampu langsung menyala dan menerangi seluruh ruangan. Di hadapannya berdiri deretan rak yang dipenuhi berbagai buku skill. Melihat jumlah buku di sana, Fang Zhou mulai memahami alasan tempat itu disebut database skill milik federasi. Saat memperhatikan salah satu rak, ia bahkan menemukan banyak skill yang sudah dikenalnya. Di dalam ruangan tersebut, sebuah proyeksi skill berbentuk bola energi ungu melayang di atas pedestal. Setelah proses pendaftaran selesai, sistem mengonfirmasi bahwa Bone Javelin dan Bone Shield telah berhasil didaftarkan. Fang Zhou langsung menerima 200 poin kontribusi. Sistem juga memberitahunya bahwa sebagai penemu kedua skill tersebut, Fang Zhou akan menerima 50% dari biaya penukaran setiap kali orang lain menukarkan Bone Javelin atau Bone Shield pada masa mendatang. Fang Zhou pun menyadari bahwa pendaftaran kedua skill tersebut dapat memberinya penghasilan yang terus mengalir. Setelah itu, ia mulai memeriksa rak-rak buku untuk mencari materi skill yang dibutuhkannya.
Dari salah satu rak, Fang Zhou mengambil sebuah buku skill berjudul Skeleton Meditation Method. Saat buku itu berada di tangannya, aura biru kehijauan menyelimuti permukaannya. Fang Zhou menilai berbagai materi skill di tempat tersebut dapat ia gunakan sebagai dasar untuk melakukan lebih banyak skill deduction. Pada saat yang sama, sistem menunjukkan bahwa Fang Zhou memiliki 100 soul power yang dapat digunakan untuk skill deduction. Di ruang database skill, sistem mendeteksi bahwa Skeleton Meditation Method masih dapat ditingkatkan menggunakan soul power. Fang Zhou langsung memilih untuk melanjutkan peningkatan tersebut. Sesaat kemudian, ia merasakan aura kematian yang sangat kuat. Proses peningkatan berhasil. Skeleton Meditation Method pun berkembang menjadi Skeleton Monarch Meditation Method. Teknik baru ini merupakan versi yang telah disempurnakan dari teknik sebelumnya. Kecepatan meditasinya meningkat 100%, sementara seluruh skill tipe undead miliknya ikut diperkuat. Fang Zhou menilai soul power yang ia habiskan tidak terbuang sia-sia. Skeleton Monarch Meditation Method dapat mempercepat peningkatan kekuatannya sekaligus memperkuat skill. Meski begitu, skill sekuat apapun tidak akan berguna jika ia kekurangan mental power untuk menggunakannya. Dalam pertarungan sebelumnya melawan Ye Fan, mental power Fang Zhou hampir terkuras habis. Karena itu, ia kembali menuju rak dan memilih Calm Mind. Fang Zhou menghabiskan 20 poin kontribusi untuk menukarkan buku skill tersebut. Setelah membaca isinya, ia mengetahui bahwa Calm Mind dapat meningkatkan kecepatan pemulihan mental power pengguna profesi tipe magic secara pasif. Saat diaktifkan, skill itu juga mampu memulihkan sejumlah mental power. Sistem kemudian mendeteksi materi di dalam buku skill tersebut. Fang Zhou mendapat pilihan untuk menggunakan 10 soul power agar dapat langsung menguasai Calm Mind pada tingkat beginner. Menurutnya, satu-satunya kekurangan Calm Mind adalah tingkat kesulitannya yang tinggi. Namun, masalah seperti itu tidak berarti baginya. Fang Zhou langsung menyetujuinya. Materi dari buku skill terserap ke dalam tubuhnya. Calm Mind pun berhasil mencapai tingkat beginner. Setelah mencobanya, Fang Zhou merasakan bahwa kecepatan pemulihan mental power miliknya meningkat cukup besar. Ia bahkan menilai bahwa jika harus menghadapi Ye Fan lagi saat itu juga, ia mungkin bisa langsung menenggelamkan lawannya di tengah lautan skeleton. Fang Zhou kemudian menghabiskan 60 poin kontribusi untuk memperoleh Fine Entanglement, Quagmire, Earth Wall, Spiderweb, dan Weakening Ray. Ia belum mempelajari kelima skill tersebut. Fang Zhou hanya membelinya sebagai materi referensi untuk mengembangkan skill lain pada masa mendatang. Namun, menurut pemahamannya, mengandalkan skill saja masih belum cukup. Ia juga membutuhkan equipment yang sesuai dengan rank-nya. Fang Zhou menilai bahwa pada rank-nya saat ini, ia hanya dapat menggunakan equipment grade Grey. Karena itu, ia menghabiskan 40 poin kontribusi untuk menukarkan sejumlah equipment. Fang Zhou lalu melengkapi Apprentice Mage 4-piece set yang terdiri dari Apprentice Mage Hat, Apprentice Necklace, dan 2 Apprentice Ring. Seluruh equipment tersebut memiliki grade Grey dengan kualitas Poor Quality. Apprentice Mage Hat sedikit meningkatkan batas maksimal mental power. Apprentice Necklace mempercepat pemulihan mental power, sedangkan Apprentice Ring sedikit mengurangi waktu cooldown skill. Efek 4 equipment tersebut juga meningkatkan kecepatan latihan dan peningkatan profisiensi skill sebesar 10%. Fang Zhou merasa puas karena set tersebut dapat mempercepat latihan dan peningkatan profisiensi skillnya. Hasil kunjungannya kali ini memang cukup besar. Ia pun menilai database skill milik federasi benar-benar luar biasa. Saat hendak pergi, Fang Zhou teringat bahwa skeleton clone miliknya juga membutuhkan skill yang sesuai. Menurut penilaiannya, Weapon Specialization, Block, dan Warcry merupakan 3 skill yang perlu dipelajari skeleton clone. Fang Zhou pun menghabiskan 30 poin kontribusi untuk memperoleh ketiga buku skill tersebut. Namun, ia baru mendapatkan buku-bukunya. Skeleton clone masih belum mempelajari satu pun dari ketiga skill itu. Melihat seluruh buku skill di tangannya, Fang Zhou mengakui bahwa database skill memang sangat berguna. Namun, tempat itu juga menghabiskan poin kontribusi dengan sangat cepat. Ia mulai bertanya-tanya apakah kelak masih bisa mendapatkan pekerjaan nyaman sebagai partner latihan tanding. Setelah kembali ke Asosiasi Penelitian Demon Hunter, Fang Zhou berjalan mendekati Chen Qingshan dan Lu Hu. Lu Hu segera menanyakan apakah Fang Zhou telah mempelajari skill baru. Fang Zhou hanya menjawab bahwa hasil yang ia peroleh kali ini cukup bagus. Tiba-tiba, Ye Fan memanggilnya. Ia menyatakan bahwa dirinya masih belum menerima kekalahan sebelumnya. Ye Fan kemudian melemparkan sebotol potion ke arah Fang Zhou. Setelah Fang Zhou menangkapnya, Ye Fan menyuruhnya meminum potion tersebut. Menurut Ye Fan, ia kalah sebelumnya hanya karena belum memahami taktik Fang Zhou. Sekarang, ia yakin dapat mengalahkan Fang Zhou dalam waktu singkat. Fang Zhou justru menanyakan apakah Ye Fan benar-benar ingin menantangnya saat itu juga. Ia baru saja meningkatkan skill miliknya. Namun Ye Fan tetap meremehkannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak rela berada di bawah siapapun dan akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengalahkan Fang Zhou. Fang Zhou kemudian melirik Chen Qingshan. Ia menegaskan bahwa pertarungan ini harus dihitung sebagai latihan tambahan. Dengan begitu, ia juga harus mendapatkan tambahan poin kontribusi. Chen Qingshan tidak mempermasalahkannya selama Ye Fan setuju. Lagi pula, Ye Fan sendiri yang harus membayar biaya tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Fang Zhou melemparkan kembali potion itu kepada Ye Fan. Ia menyuruh Ye Fan menyimpannya karena lawannya mungkin akan segera membutuhkannya. Ye Fan semakin kesal. Pertarungan pun langsung dimulai. Tanpa menahan diri, Ye Fan mengeluarkan Heavenfall Strike sejak awal. Serangannya meluncur cepat ke arah Fang Zhou. Bai Xiaochan terkejut karena Ye Fan langsung membuka pertarungan dengan skill yang ia sebut sebagai ultimate skill. Sementara itu, Lu Hu menilai bahwa insting bertarung Ye Fan cukup bagus. Menurutnya, menyelesaikan pertarungan secepat mungkin merupakan satu-satunya cara bagi Ye Fan untuk menang. Ia pun menunggu untuk melihat cara Fang Zhou menghadapi serangan tersebut setelah mendapatkan skill baru. Saat serangan Ye Fan semakin dekat, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Fang Zhou. Ia mengangkat tangan kanannya. Sejumlah skeleton mulai bermunculan di sekelilingnya. Awalnya, Bai Xiaochan mengira Fang Zhou hanya kembali menggunakan summon skeleton seperti sebelumnya. Namun jumlah skeleton terus bertambah. Bai Xiaochan segera menyadari bahwa jumlahnya kali ini benar-benar tidak wajar. Puluhan skeleton berbaris di depan Fang Zhou, lalu bergerak maju. Heavenfall Strike menghantam lautan skeleton tersebut dan memicu ledakan besar. Beberapa skeleton hancur dan terpental akibat serangan itu. Asap putih langsung memenuhi arena. Lu Hu terkejut karena kekuatan serangan Ye Fan jauh melampaui sebelumnya. Chen Qingshan menyimpulkan bahwa Ye Fan telah memahami dan meningkatkan Heavenfall Strike melalui pertarungan sebelumnya. Namun, bentuk peningkatan skill tersebut masih belum diketahui. Fang Zhou juga mengakui bahwa kekuatan Heavenfall Strike kali ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun, serangan itu masih belum cukup untuk menghentikan seluruh skeleton miliknya. Fang Zhou memberitahu Ye Fan bahwa skill miliknya juga telah bertambah kuat, meski ia menyebut peningkatannya hanya sedikit. Lautan skeleton langsung bergerak menyergap Ye Fan. Melihat puluhan skeleton mengepungnya, Ye Fan mulai panik. Ia hanya mampu memanggil nama Fang Zhou. Para skeleton kemudian menghajar Ye Fan secara bersamaan. Asap tebal kembali menyelimuti arena, sementara Ye Fan meminta mereka agar tidak memukul wajahnya. Setelah pertarungan berakhir, Ye Fan tergeletak di arena dengan wajah babak belur. Chen Qingshan mengusap wajahnya. Ia memperkirakan Ye Fan tidak akan mampu menjalani latihan selama seminggu ke depan. Ia kemudian kembali menanyakan apakah Fang Zhou benar-benar tidak berniat mendirikan asosiasi penelitian necromancer. Fang Zhou langsung menolak tawaran tersebut. Dalam pikirannya, jika mereka sampai mengetahui keberadaan sistem miliknya, masalah yang muncul akan semakin merepotkan. Sementara itu, di ruang database skill, seorang perempuan tak dikenal berdiri di depan sebuah pedestal. Sebuah bola energi ungu melayang di atasnya. Perempuan itu terkejut setelah melihat sesuatu di sana. Ia menduga bahwa sebuah skill baru untuk necromancer telah ditambahkan ke dalam database skill.